Ay, mustard on the beat, bro. Keep it on, doing crack, ay, mustard on the beat, bro. Keep it on, doing crack, ay, mustard on the beat, bro. Keep it on, doing crack, yeah, ay, mustard on the beat, bro. Keep it on, doing crack, Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami, saya Alda Trimaulia dan saya Dika Ardiansa dalam acara seputar berita edisi Selasa, tanggal 4 November 2025 untuk membahas berita-berita yang teraktual dan terpercaya. Dalam waktu dekat, ratusan siswa SMA atau MA di seluruh Indonesia akan melaksanakan ujian TKA atau tes kemampuan akademik. Ujian ini akan diikuti oleh seluruh siswa-siswi tingkat SMA kelas 12, khususnya di SMA Negeri 1 Muara Padang. Sebelum siswa dan siswi mengikuti pelaksanaan ujian TKA pada awal bulan November ini, mereka akan melaksanakan gladi bersih untuk persiapan TKA. Ujian ini penting karena salah satu syarat untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Tes kemampuan akademik atau TKA menjadi salah satu instrumen penting dalam penilaian kesiapan siswa kelas 12 untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. TKA dirancang sebagai asesmen standar nasional oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam pelaksanaannya, TKA mencakup 3 mata pelajaran wajib seperti Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris. Selain itu, siswa juga akan mengikuti mata pelajaran pilihan sesuai dengan permintaan mereka, seperti fisika, kimia, biologi, sejarah, geografi, ekonomi, atau sosiologi. Untuk mengetahui persiapan menjelang ujian TKA, sudah ada rekan kami, yaitu Bella dan Novi, yang sudah berada di SMA Negeri 1 Muara Padang. Untuk Bella dan Novi, bagaimana kondisi di sana? Baik, terima kasih pemirsa. Saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 1 Muara Padang untuk mengetahui persiapan ujian TKA nanti. Mari kita wawancarai salah satu siswi untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Baik, di sini saya bersama salah seorang siswi yang telah mengikuti gladi bersih persiapan ujian TKA di SMA Negeri 1 Muara Padang. Baik, dengan siapa saya berbicara? Baik, saya Dalia Silvi Arumsari. Apa saja persiapan yang sudah kakak lakukan baik di sekolah maupun di rumah untuk melaksanakan ujian TKA ini? Baik, persiapan yang sudah saya lakukan di sekolah ini yaitu yang pertama, kami melaksanakan simulasi, dan yang kedua yaitu kemarin kami melaksanakan gladi TKA. Yang di rumah, saya hanya belajar mapel yang saya pilih yaitu geografi dan PKWU, dan mapel wajibnya yaitu Bahasa Inggris, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Baik, sejak kapan kakak benar-benar fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian TKA ini? Dan apa yang membuat kakak bersemangat belajar? Baik, saya menyiapkan belajar untuk TKA ini sudah dari satu bulan yang lalu. Yang membuat saya semangat untuk belajar TKA ini yaitu karena nanti nilai TKA-nya akan saya gunakan untuk masa depan saya untuk berkuliah. Menurut kakak, mengapa ujian TKA ini penting bagi masa depan dan apa harapan kakak setelah melewati ujian ini? Baik, ujian TKA ini penting bagi saya karena nanti sertifikatnya akan saya gunakan untuk berkuliah dan melanjutkan pekerjaan saya. Harapan saya dari TKA ini yaitu semoga nilai saya sempurna dengan apa yang saya harapkan. Baiklah, itulah pertanyaan dari saya ucapkan terima kasih. Baik, saya sudah berada di suatu ruangan yang terdapat guru yang bisa saya wawancarai mengenai persiapan ujian TKA. Baik, saya sudah bersama Ibu Siti Solehah yang menjadi panitia pelaksanaan ujian TKA. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu mengenai pelaksanaan ujian TKA. Baik, silakan. Bagaimana strategi sekolah agar siswa meraih hasil terbaik dalam ujian TKA? Kalau strategi sebenarnya bukan hanya di kesiapan TKA ini. Kalau strategi udah jauh-jauh hari memang anak-anak diharapkan berhasil ya dalam segala hal. Yang pasti Bapak Ibu guru menerapkan pembelajaran mendalam yang kontekstual dalam kehidupan sehari-hari,
kemudian anak-anak diberikan latihan soal terkait TKA ya. Kemudian yang ketiga, anak-anak juga diberikan akses untuk bertanya secara mandiri atau secara langsung dengan Bapak Ibu guru di luar jam pembelajaran. Baik, lalu apakah target yang ingin dicapai? Kalau target yang ingin dicapai, harapannya semua siswa yang mengikuti TKA bisa lulus dan mendapatkan sertifikat, sehingga ijazah sertifikat TKA-nya itu bisa digunakan mereka untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya ke perguruan tinggi yang mereka harapkan, perguruan tinggi negeri ya tentunya, kemudian untuk mendaftar tentara, polisi, dan yang lain-lain. Itu harapannya semuanya bisa lulus dan mendapatkan sertifikat. Menurut Ibu, mengapa kesiapan mental siswa sama dengan kemampuan akademis? Ya, kalau kesiapan mental itu paling utama ya, karena orang yang punya kemampuan pun kalau mentalnya udah down dalam menangani segala sesuatu atau menjalankan sesuatu, mentalnya udah nggak punya, ya hilang semua. Jadi untuk persiapan pertama ini selain fisik, mental itu juga penting. Fisik harus sehat anak-anak ketika mengikuti TKA. Mental dia harus siap, tidak grogi, baru buka komputer aja udah grogi, sudah hilang semua ya. Mental berpengaruh dan itu akan mempengaruhi prestasi akademik mereka tentunya. Bukan hanya di TKA, dalam belajar pun kalau mental sudah tidak sehat ya sudah pembelajarannya sudah nggak maksimal, hasilnya juga tidak akan maksimal. Jadi untuk mental memang ya sama dengan prestasi akademiknya, kalau identik. Kalau mentalnya bagus anak-anak, maka prestasi akademiknya juga bagus. Baik, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Baik pemirsa, itulah wawancara dari saya bersama salah seorang siswi yang akan mengikuti pelaksanaan ujian TKA. Dan tadi kita juga sudah mendengarkan keterangan langsung dari guru mengenai persiapan sekolah. Semoga siswa-siswi dapat mengikuti ujian TKA dengan baik. Kembali lagi ke studio. Baiklah, terima kasih untuk Bella dan Novi. Demikian itulah berita dari kami. Saya Dika Ardiansah Dan saya Alda Trimaulia. pamit undur diri dan Sampai jumpa. Terima kasih.